Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Tirana. Perkenalkan saya Wandaya Subekti dengan NIM 2546000082. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas perancangan arsitektur sistem cerdas berbasis LLM Agent dengan judul AI Research Assistant Agent untuk analisis literatur dan identifikasi novelty penelitian. Selanjutnya, untuk latar belakangnya sendiri, perkembangan ilmu pengetahuan saat ini berlangsung sangat cepat. Setiap tahun terdapat lebih dari 2,5 juta artikel ilmiah dipublikasikan setiap tahun dan juga eh, hal ini menyebabkan peneliti dan mahasiswa menghadapi information overload atau ledakan informasi ilmiah. Selain jumlah literatur yang sangat besar, terdapat juga kompleksitas semantik antar disiplin ilmu dan kesulitan dalam menemukan novelty penelitian secara akurat. Akibatnya sendiri, proses literatur review ini menjadi sangat memakan waktu, melelahkan, dan juga rentan terhadap bias. Mengapa LLM agent? Pendekatan tradisional itu sendiri dalam literatur review masih banyak dilakukan secara manual, mulai dari pencarian artikel, membaca, filtering, hingga sintesis penelitian. Pendekatan ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti lambat, tidak efisien, sulit menangani jumlah literatur yang sangat besar. Karena itulah, pendekatan LLM ini dipilih karena memiliki kemampuan multi-step reasoning, autonomous tool usage, semantic understanding, dan juga adaptive planning. Dengan kemampuan tersebut, sistem dapat bertindak seperti asisten penelitian cerdas yang mampu membantu peneliti secara lebih otomatis dan kontekstual. Selanjutnya, untuk overview sistemnya sendiri, solusi yang diusulkan adalah AI Research Assistant Agent, di mana secara umum pengguna ini akan memberikan topik penelitian atau draft penelitian ke dalam sistem. Kemudian AI Agent ini akan melakukan pencarian literatur ke berbagai database akademik, melakukan analisis, sintesis, hingga membantu mengidentifikasi research gap dan novelty penelitian. Sistem ini juga dirancang untuk membantu mahasiswa maupun peneliti dalam mempercepat proses penelitian secara akademik. Selanjutnya untuk arsitektur sistem utamanya sendiri, pada slide ini ditampilkan yang dimana terdiri dari beberapa layer utama. Bagian atasnya sendiri ada antarmuka pengguna sebagai media interaksi pengguna, kemudian terdapat LLM Core yang berfungsi sebagai pusat reasoning dan pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya ada planning modul yang menggunakan framework React untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan agent. Selanjutnya di bagian bawahnya lagi terdapat memori sistem yang terdiri dari short term dan juga long term memory untuk mempertahankan konteks penelitian. Di bawahnya lagi ada RAG pipeline dan vektor database yang digunakan untuk retrieval informasi akademik secara semantik. Lalu ada tool atau API integration untuk menghubungkan sistem dengan berbagai database akademik seperti semantik Scholar dan arsip. Dan yang terakhir sendiri ada feedback evaluation digunakan untuk evaluasi kualitas sistem, sedangkan security layer sendiri untuk menjaga privasi dan keamanan data pengguna. Selanjutnya di sini ada RAG pipeline dan sistem informasi, yaitu dokumen akademik ini sendiri yang pertama-tama akan melakukan dan melalui proses chunking, embedding, kemudian disimpan pada vektor database. Saat pengguna memberikan query ini tersebut, sistem akan melakukan retrieval terhadap dokumen yang paling relevan secara semantik. Dan juga dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai konteks tambahan bagi LLM untuk menghasilkan jawaban yang lebih akurat dan faktual. Selain itu, di sini sistem juga memiliki memori arsitektur di mana terdapat short-term memory yang digunakan untuk mempertahankan konteks seksi aktif, sedangkan untuk long-term memory-nya sendiri digunakan untuk pengetahuan persisten lintas sesi penelitian. Sebenarnya di sini ada alur kerja end-to-end-nya sendiri, di mana workflow sistemnya ini dimulai ketika pengguna memasukkan topik penelitian. Selanjutnya terdapat planning modul yang kemudian menentukan strategi pencarian literatur, dilanjutkan dengan sistem melakukan academic search ke berbagai database eksternal, kemudian melakukan retrieval dan analisis literatur. Setelah itu, sistem akan mengidentifikasi novelty atau research gap-nya sendiri berdasarkan hasil sintesis literatur. Dan juga tahap akhirnya itu sendiri adalah pembuatan laporan penelitian dan feedback loop-nya
dari pengguna tersebut untuk meningkatkan kualitas rekomendasi berikutnya. Di sini terdapat beberapa teknologi utama yang digunakan sistem ini, yang diantaranya ada GPT-4 Turbo sebagai LLM utama karena memiliki kemampuan reasoning dan konteks window yang besar. Ada LangGraph yang digunakan untuk orchestration dan workflow agent. Selanjutnya ada Pinecone yang digunakan sebagai vektor database untuk semantic retrieval-nya. Selanjutnya di sini ada Redis, di mana digunakan sebagai short term memory dan cache dengan akses cepat, dan juga RAG ini dipilih untuk mengurangi halusinasi dan meningkatkan factual grounding itu sendiri. Selanjutnya ada framework React digunakan agar agen ini mampu melakukan reasoning dan action secara iteratif. Dan yang terakhir ada RLHF digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem berdasarkan umpan balik dari pengguna itu sendiri. Ini di sini ada risiko dan perkembangan masa depan. Meskipun sistem ini memiliki banyak potensi, tentunya terdapat beberapa risiko dan juga keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang dimana yang pertama yaitu hallucination, atau kemungkinan model ini menghasilkan informasi-informasi yang tidak valid. Selanjutnya ada bias data pada literatur maupun model AI-nya. Selanjutnya ada ketergantungan API, di mana ketersediaan sistem ini bergantung pada uptime layanan eksternal. Dan yang terakhir ada privasi data, di mana data penelitian ini sensitif sehingga memerlukan proteksi dan enkripsi yang tepat dan ketat. Selain itu juga sistem dapat dikembangkan sebagai multimodal agen yang mampu memahami gambar dan diagram penelitian, dan juga dapat dikembangkan lagi menjadi kolaboratif multi-agent system, voice interaction, hingga autonomous experimentation. Selanjutnya diperoleh kesimpulan bahwa AI Research Assistant Agent yang dirancang pada penelitian ini memiliki potensi besar. Yang pertama yaitu untuk mempercepat literatur review sebagai otomatisasi pencarian dan sintesis literatur secara signifikan, membantu identifikasi novelty, di mana untuk mendeteksi research gap berbasis perbandingan semantik lintas dokumen. Selanjutnya yaitu untuk mengurangi beban kognitif, di mana peneliti ini fokus pada kontribusi ilmiahnya dan juga bukan pada proses administratifnya. Dan yang terakhir yaitu mendukung riset akademik cerdas, di mana infrastruktur AI ini yang scalable untuk ekosistem penelitian di masa depan. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.